wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat. Ya, walaupun suasananya hujan dari tadi malam sampai sekarang. Tadi malam, Pak, bukan dari tadi malam, dari kemarin siang. Oke, biar sehat semua, kita berdoa. Silakan dulu Indonesia. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Iya, mohon izin semuanya ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat semua ya. Kelas 4 Al-Jaiz, Al-Jauhari, Al-Jurjani sama Al-Jauhari, Al-Jaiz, Jurjani sama Al-Jazari. Ya. Ya, salam serta sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga besok di yaumil akhir nanti kita ditemukan, dikumpulkan di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak semua. Alhamdulillah ini sudah banyak ya yang mengikuti Zoom pagi hari ini. Hari ini nanti kita belajar tentang bulu tangkis. Ya. Tentang bulu tangkis. Sebelumnya Pak Dwi tes dulu, nanti boleh dijawab. Sebutkan yang anak-anak ketahui nama bulu tangkis di Indonesia, pemain. Silakan boleh dijawab. Pemain bulu tangkis. Ginting, Pak. Ginting, mantap. Ginting. Ya, suka ginting. Kevin Siapa lagi? Sanjaya. Kevin Sanjaya. Kevin Sanjaya, top. Jonathan. Jonathan. Siapa lagi? Liliana Natsir, bagus. Dari Sapoli, Pak. Susi Susanti, Pak. Ah, itu Susi Susanti. Tahu ya pemain senior Indonesia ya? Siapa lagi? Susi Susanti. Ya, itu pemain kawak itu ya, pemain lama, veteran. Kalau pemain yang mainnya ganda, Nih Pak Denny ada pertanyaan nih. Pak Denny mau tanya nih, pemain ganda, Ya. Ya, bakal pemain minion. Ganda apaan, Pak? pemain ganda, anak-anak dengar ya, Ya, Pak. pemain ganda putra, Markus sama Kevin Sanjaya. Bagus. belum selesai. Yang kemarin menang juara 2 BWF, yang main di, yang satunya pasangan Hendra. Muhammad Hasan, Pak. Ya, bagus ya. Hasan, Pak. Oke. Hasan, Pak. Hasan, Pak. Oke. Basket, Pak. Kamu yang enggak. Ya. Olahraga bulu tangkis merupakan salah satu olahraga andalan ya di Indonesia, terpopuler mungkin setelah sepak bola. Banyak sekali pahlawan-pahlawan pengibar merah putih ini dari bulu tangkis sejak zamannya Rudi Hartono, kemudian Susi Susanti akhirnya menikah dengan Alan Budi Kusuma, itu dari bulu tangkis. Yang lagi moncar-moncarnya sekarang adalah Minion ya Pak Denny ya. Minion itu sekarang menduduki kelas 1 ranking 1 dunia.
adalah namanya siapa Pak Den? Minion itu Sanjaya, Kevin Sanjaya sama Marcus Gideon. Kemudian ada Muhammad Ahsan ya yang luar biasa sekali. Itu yang jagonya Pak Den. Dedis namanya. Patut kita contoh ya, Muhammad Ahsan itu sudah, kalau anak-anak lihat Muhammad Ahsan walaupun seorang olahragawan, kalau pas istirahat mesti kalau minumnya sambil duduk, itu yang lebih luar biasa sekali. Ya. Kemudian beliau juga selalu menutup aurat ya dengan memakai legging ya, benar Pak Den? Ya. Legging itu olahragawan yang luar biasa sekali. Kalau selalu sujud syukur ya. Sujud syukur. Ciri khasnya. Kalau di single putra itu dulu ada Taufik Hidayat, kemudian ada tadi Jojo, kemudian siapa kemarin? Banyak lagi ya. Selain sepak bola, bulu tangkis adalah olahraga terpopuler di Indonesia. Jadi anak-anak sudah siap-siap semua. Mana Pak Den? Ini Pak Den. Diperhatikan ya. Ya. Oke, untuk materi kali ini nanti disampaikan sama Pak Denny tentang Pak Denny ini dulu juga pernah menjadi wasit ya anak-anak, salah satu wasit di Kota Semarang. Ya, tapi kerjanya memang sampai malam kalau jadi wasit sampai jam 12 sampai itu. Tapi beliau sudah mempunyai lisensi wasit. Monggo Pak Denny. Assalamualaikum anak-anak. Ya, dengan Pak Denny ya. Kemudian dengan Pak Dwi. Ya, materi permainan bulu tangkis. Anak kayaknya udah sering mainan bulu tangkis ini. Dari mulai yang paling kecil tuh biasanya usia berapa tahun? Paling kecil anak-anak main bulu tangkis waktu kelas berapa? Ada yang kelas 2 main bulu tangkis. 5 tahun TK, lulus TK langsung main bulu tangkis. Ya. Kalau main bulu tangkis bisa dari dasar, dari usia 6 sampai 7 tahun. Ini dari kecil banget ya, dari usia paling junior ya. Kalau di klub bulu tangkis tuh yang paling kecil, boleh main. Yang megang raketnya sama orangnya gede raketnya. Oke anak-anak. Ini tombolnya mana ya? Oke, ada jalan. Bentar ya anak-anak ya. Ya. Tadi kalau mau main bulu tangkis sama Ahsan itu berdoa dulu sebelum kita main. Terus setelah berdoa baru pemanasan. Pemanasan bulu tangkis pakainya raket nanti, gitu. Tangan ke atas, nanti raketnya dipegangi kalau main bulu tangkis ya. Tangan ke atas, raketnya diangkat itu loh. Nah, nanti yang kanan, yang kiri, ke belakang, depan gitu. Nah ya, sehatkan semuanya dari membaca buku, pikirannya sehat, hormati kakak adik, orang tua, sehatkan hati, sehatkan pikiran, sehatkan badan, dan sehatkan sosial.
Yang ini sejarahnya bulu tangkis, main badminton. Anak-anak sering main badminton ya. Sejarahnya gimana sih? Ya. Di Cina dulu namanya Jiangzi. Namanya Jiangzi. Itu permainan pakai kok ya, tapi pakainya kaki, memainkan pakai kaki. Zaman dulu sebelum abad 19 ya. Terus di Inggris juga ada, tapi pakainya dayung. Nah, dari orang Inggris ini mereka tuh menjajah sampai ke daerah Asia, lah ketemu sama yang di Cina. Ada perkenalan di situ, ada permainan sederhana. Ada permainan sederhana. Terus permainan sederhananya itu sampai ke tentara Inggris yang ditambahkan jaring di tengah-tengahnya. Kan ada permainan tuh. Terus orang Inggris sama tentara-tentaranya itu main sama orang Asia. Kalau di India ini namanya Pona. Kenalnya orang India itu Pona. Sampai di situ ya sekitar 1860-an sampai di Inggris lagi itu dikembangkan lagi. Sampai beberapa kali ada perkembangan bulu tangkis yang sudah sampai ada pembuatan raket pakainya kayu. Kalau dulu Pak Denny dibuatin sama orang tua pakainya kayu papan. Ya. Nah, sampai sekarang ini namanya badminton. Kalau dulu kan namanya battledore, pakainya dayung, ya. Sampai sekarang dikenalnya badminton. Nah, ini teknik-tekniknya, pukulan-pukulannya. Ada pukulan yang dari atas kepala, ada yang pukulannya lurus, ada yang pukulannya deket tiang net. Nah, ada yang pukulannya kecil. Kalau di atas kepala namanya overhead, pukulan smash, pukulan. Yuk, kita Pak Denny mau coba, ada yang kenal enggak teknik-tekniknya ini? Mana ini? Observe ya. Coba anak-anak. Pak Denny mau tahu tentang teknik-tekniknya. Yang anak-anak tahu aja. Tahu, Pak. Ya, tahu. Pukulan yang di dekat net, pukulan kecil, namanya pukulan apa? Service. Ya, servis. Smash. Smash tuh tinggi. Yang deket net. Tuh mulai kan. Namanya pukulan apa? Halo? Susah. Pukulan kecil yang di dekat net. Service, Pak. Ini kalau tahu berarti ini atlet ini. Ayo. Pukulan kecil yang deket net. Nyebrang tok ting gitu. Nangkoliwak, Pak. Namanya apa? Cot. Cop. Atlet ini siapa tadi?
atlet bulu tangkis ya. Terus Terus Pak. pukulan apalagi ya? Pukulan yang tinggi melambung sampai ke hampir ke belakang garis. Namanya apa? Melambung tinggi. Kalau smash kan tajam, menyusul. Pak. Kita nggak tahu. Melambung tinggi sampai ke belakang garis. Namanya pukulan apa? Servis. Top itu di dekat net. Servis itu Namanya Pak. awal mula. Apa tadi Pak? Namanya? Pukulan yang dipukul melambung sampai ke garis belakang lawan. Mes. Ayo salah. Ini Namanya Pak. ada yang mau bener tuh tadi. Drop shop. Namanya Out, Pak. pukulan Out. Bukan Pak. yang Drop shot Pak. Pak. Namanya out ya. Kan luar biasa. Kalau lebih ke belakang ya out. Iya bener. Drop shoot Pak. Kalau drop di depan. Yo. Bonus tepuk tangan wes kalau bisa jawab. Yo. Apa Pak? Tadi pertanyaannya? Pukulan Saya Bu. melambung sampai ke belakang garis lawan. Apa? Lawan. Pukulan Servis. pukulan lob. Wah, tepuk tangan. Pak. Pukulan lob. Oke, siapa lagi yang jawab? Keren. Atlet itu maksudnya. Ya, Pak. Hijab, Pak. Atlet ya? Atlet ya? Ada yang atlet ya ini ya? Paspat ada yang atlet ya? Atlet badminton? Atlet apa? Siapa tahu loh, siapa tahu loh. Muhammad Asep itu mulai main badminton tuh dari kecil loh. Dari SD seperti kalian loh. Ya? Kelas 1 Pak. Di umur 6 tahun Pak. Ya, sampai nanti udah remaja, masuk pertandingan Aku kelas 1 Pak. nasional, masuk lagi pertandingan internasional, keren loh. Iya enggak? Oke. Ya. Sekarang masih musim-musim pandemi, artinya kegiatan-kegiatan yang namanya berkerumun atau pertandingan-pertandingan yang di bulu tangkis itu dihentikan dulu sementara. Jadinya turnamen atau kejuaraan yang ada di Indonesia itu kebanyakan berhenti ya, kebanyakan ditunda. Tapi kemarin ada ya pertandingan internasional yang diselenggarakan di Thailand. Ya, kejuaraan dunia yang itu sebenarnya ada di tahun 2020, tapi diselenggarakannya tahun 2021 karena ada wabah, jadinya dihentikan sementara dan dilanjutkan dapat izin. Kemudian yang di Indonesia ini masih belum diizinkan untuk main kejuaraan-kejuaraannya, masih berhenti sementara. Nah, anak-anak, kalau mau jadi atlet yang seperti Muhammad Ahsan, seperti Kevin Sanjaya, keren itu loh. Keren loh anak-anak loh. Sampai ke apa itu Susi Susanti yang sudah legendaris itu. Wah, dari kecil loh mulainya. Dari kecil, mainnya dari kecil. Dari usia 10 tahun, nanti sampai remaja, masuk ke tingkat nasional, remaja aja udah tingkat nasional. Sampai dewasa nanti bisa internasional top, mengibarkan bendera putih di bendera putih merah putih maksudnya.
Bendera putih. Bendera merah putih di negara-negara besar kan keren, ya deh. Yuk, lagi lanjut. Keren bukan anak-anak loh. Dia bisa main bulu tangkis sampai juara, masuk dunia internasional, terkenal nanti. Ya, jangan lupa bawa nama Pak Denny. Yuk, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini teknik-tekniknya, kemudian ini shuttlecock-nya, beratnya 5,50 gram. Kalau namplek, wah melayangnya lambat banget. Tapi asam bisa cepet. Yes! Pukulannya berapa kalau smash? Sampai 300 km per jam. Itu permainan tercepat di dunia gitu loh, bulu tangkis. Anak-anak baru paham ya. Sama Formula One aja masih cepetan bulu tangkis. Sekali pukul smash, terus Taufik Hidayat sampai 300 km per jam. Ya enggak? Jadi bola melambung, lawan, terus di-smash sama Taufik Hidayat, ada catatan itunya, catatan statistiknya. Ya. Jadi direkam kecepatannya. Sampai 300 km per jam. Pernah nonton di TV kan? Di International Badminton. Kalau di kemarin di TVRI nontonnya, ya, nontonnya di TVRI itu ada. Ngomong-ngomong soal di TV lagi, itu ada di internasional itu ada namanya teknologi yang canggih seperti tadi ya, kecepatan, cepat, nangkep layarnya cepat sekali. Anak-anak tahu apa namanya alat yang bukan namanya alat, teknologi yang ada di bulu tangkis saat ini yang bisa merekam ketika bola jatuh di garis itu keluar atau masuk, terus kemudian ada atletnya yang mengangkat tangan, namanya Wasit. namanya bukan wasit, ya. Ini teknologi baru. Dikit lagi, yaitu alatnya, ya. Namanya Eagle A. Top, bagus. Namanya Eagle A, itu kameranya, loh, kameranya. Itu perangkatnya, ya. Nah, Pak, berarti itu mata elang ya, Pak? iya, benar, mata elang. Iya, tahu. Yang maksud Pak Denny itu Calon. Ya, good. bagus. Itu atlet itu ya. Mantap. Atlet bulu tangkis Semarang ya. Keren itu loh. Ya. Namanya challenge. Berarti yang jawab Iya, yang jawab atlet itu berarti. Iya enggak? atlet misterius. Udah lama loh, Pak. Oh, Kami ya, cuma nggak tahu atlet teknik-tekniknya badminton apa, Pak. masa depan Indonesia lo keren loh. Amin. Oh, ya dah. Amin, diamini semua Tepuk ya. tangan, Pak. Kasih tepuk tangan, Pak. Jadi, Nah, ya, mohon matikan sebentar ya. Teknologi Eagle Ace, ya, mata elang itu di bulu tangkisnya namanya challenge atau correction dari perkembangan teknologi yang ada di bulu tangkis. Nah, lapangannya kira-kira kan ada garisnya. Garisnya itu kurang lebih lebarnya itu 5 cm-an, 5 cm-an. Tiap garis, seluruh garis ya. Nah, ada beberapa bagian. Ada yang namanya garis belakang, ada yang namanya garis depan. Nah, garis depan itu dekat net. Kalau garis belakang itu yang garis ganda, ya. Ada yang main single, ada yang main double. Kalau yang main double itu yang garis ganda belakang masuk. Tapi kalau yang garis samping kanan kiri yang ganda samping kanan kiri itu nggak masuk. Masuk. Tapi kalau yang single garis kanan kiri yang ganda itu out, ya.
Nah, berikutnya ini yang namanya teknologi Eagle Eye dan masuk di official review-nya namanya challenge atau menganulir keputusan hakim garis. Pak Denny dulu belum pakai teknologi ini karena masih di tingkat kota. Kalau sudah masuk internasional, ini dipakai ya untuk menganalisis jatuhnya shuttlecock di garis atau tidak ya. Jadi kalau atletnya tidak percaya sama hakim garisnya, bisa mengajukan challenge. Challenge itu kalau shuttlecocknya sudah jatuh dan ada call dari hakim garis out atau in, kurang dari 10 detik harus mengangkat tangan. Kalau lebih dari 10 detik sudah tidak bisa dianggap challenge. Ya, itu anak-anak yang namanya challenge. Gambar berikutnya juga. Nah, ini yang paling tipis sekali ya. Tipis sekali. Sekali lagi, tipis sekali ya. Karena menggunakan teknologi gambar, artinya di tingkat yang paling kecil, gambar yang di zoom ini menandakan bolanya masih masuk. Tapi kalau hakim garis mengatakan ini out, ya itu karena memang secepat atau memang terkendala faktor jarak ya. Kalau hakim garis kan di luar lapangan lihatnya ya. Wasit juga tidak bisa mengoreksi secara penuh. Nah, di teknologi ini, di teknologi challenge menandakan ada shuttlecock yang masih mendarat di garis, walaupun itu kecil sekali, tetap hitungannya masuk. Ya, kalau benar-benar di luar garis, nah itu namanya out. Jadi challenge-nya bisa gagal atau bisa berhasil. Anak-anak bisa nanti membuat ya teknologi-teknologi seperti ini di masa depan. Anak-anak lebih banyak lagi nanti melihat teknologi-teknologi yang lebih dari ini ya. Nanti ya lihat aja, mungkin 20 tahun ke depan atau enggak 5 tahun ke depan aja ada anak-anak paling ada melihat sedikit teknologi yang sedikit-sedikit nanti berkembang ya. Sedikit-sedikit nanti berkembang, ada teknologi baru yang ada di perkembangan industri robotik. Ya, ini termasuk industri intelijensi gambar lah, istilahnya gitu. Ya anak-anak ya. Ya. Anak-anak itu yang bisa Pak Denny sampaikan. Sebelum anak-anak selesai, ya kan? Ya. Selesai dan jam berapa? Ya, ini sudah selesai, ini sudah selesai, ini udah mau selesai. Udah 21 19 ya. Mau game point ini, mau game point. Game point-nya berapa sih kalau bulu tangkis? Anak-anak gamenya 21, jelas. Tadi Pak Dino sudah bocorkan ya. Ya, gamenya 21. Kalau setting, nah Pak Dini mau tanya nih. Kalau setting 20 sama, ayo. Itu Pak, beda dua Pak, harus beda dua Pak. Ya, cocok itu. Jadi atlet cocok itu ya. Meneruskan generasi yang sekarang ya nanti ya. Amin. Itu ya Pak Dini yang harapkan. Ya, selesai ini kita berdoa. Anak-anak bisa merapikan yang ada di rumah. Terima kasih. Dan yang paling terakhir, Pak Denny tetap memberikan himbauan. Ya Pak. Jaga jarak,
memakai masker, mencuci tangan, dan makan minum yang bergizi. Mau ditutup Pak Dwi apa ditutup Pak Denny? Terserah, Pak. Terserah, Pak. Oke, ditutup Pak Dwi aja ya. Oke, Pak Denny, terima kasih sudah mengikuti Zoom dari awal sampai akhir. Pak Denny cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Denny tadi sudah menyampaikan materi tentang badminton dan perkembangan teknologi pada masa kini. Kalau dulu cuma ada wasit dan hakim garis, sekarang sudah ditambah teknologi robot ya, bisa melihat itu masuk apa keluar. Bapak mau video call. Ya, boleh. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti Zoom PJUK pada hari ini. Pak Andri dan Pak Denny mohon maaf. Kita tutup sama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya, terima kasih.